Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle terakhir dari series Full English Breakfast, sudoku-sudoku dengan tema makanan dan minuman yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau Juggler. Dan judul puzzle hari ini adalah Someday Brunch. Dan di puzzle terakhir ini adalah gabungan dari hampir semua peraturan-peraturan yang ada di puzzle-puzzle sebelumnya ya. Ada satu peraturan yang saya lihat nggak ada di puzzle ini. Sangat tematik banget sih untuk mengakhiri series ini dengan semua menunya ada di puzzle terakhir ini. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya agak panjang nih ya, berarti. Peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3 dia memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari puzzle pertama, jumlah total petak yang disentuh oleh setiap cangkir harus sama. Jadi cangkir ini menyentuh petak-petak yang berjumlah sama. Kalau misalkan ini jumlahnya adalah 12 di sini, maka jumlah di sini harus 12 juga, di sini harus jumlahnya 12, dan angka di sini harus jumlahnya 12. Angka nggak ada masalah kalau misalkan dia bisa aja berulang. Kemudian dari peraturan kedua, pasangkan setiap telur dengan tepat satu sangkar daging. Angka pada telur dibaca dari kiri ke kanan adalah jumlah total dari sangkar daging yang telah dipasangkan. Jadi untuk masing-masing telur di sini kita harus memasangkannya dengan sangkar daging. Misalkan saja telur di sini berpasangan dengan daging di sini. Dan nantinya angka pada telur ini ketika dibaca dari kiri ke kanan, maka ini bakal double digit ya angkanya. Misalkan adalah 16 seperti ini, maka jumlah di sangkar ini pasangannya itu harus berjumlah 16. Angka di sini dibaca dari kiri ke kanan adalah 16, maka jumlah pasangannya sangkarnya berjumlah 16. Oke, peraturan kedua tadi, kemudian peraturan ketiga, angka pada sangkar tomat dan angka di masing-masing diagonal yang ditunjukkan oleh matahari harus memiliki jumlah total yang sama. Kemudian dari peraturan dari puzzle ketiga juga ada angka yang dipisahkan oleh garam memiliki selisih 1, tidak semua garam diberikan. Jadi jumlah tomat di sini angkanya itu angka di sini berarti harus berjumlah sama dengan angka pada diagonal ini dan angka yang sama dengan di diagonal ini berarti ya ini lumayan panjang nih. Misalkan jumlah mataharinya menunjukkan 8, jumlah sini adalah 8, jumlah di diagonal ini adalah 8 dan tomat di sini jumlahnya 8. Kemudian tadi garam ya, garam di sini memiliki angka dengan selisih 1, contohnya adalah 2 dan 3, tapi nggak ada masalah, walaupun di sini nggak memiliki garam, dia masih bisa memiliki angka dengan selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Peraturan dari puzzle keempat, puzzle yang kemarin, angka pada petak sandwich menunjukkan jumlah total dari angka yang diapit di antara angka terbesar dan angka terkecil di baris dan kolom petak sandwich berada. Jadi karena ini sekarang adalah Sudoku 9 kali 9 ya, berarti angka terkecil dan angka terbesarnya adalah angka 1 dan 9. Dan di antara angka 1 dan 9, itu pasti akan menimbulkan suatu angka yang berjumlah sesuatu. Misalkan ada di sini 2 dan 4, maka di baris ini sandwichnya itu adalah jumlahnya 6. 2 tambah 4 adalah 6. Di antara angka 1 dan 9 di baris tersebut. Dan nantinya angka pada petak sandwich ini dia akan menunjukkan berapa sih jumlah sandwich tersebut pada barisnya dan juga pada kolomnya. Jadi kalau misalkan ini adalah 7, berarti sandwich di kolom ini petunjuknya adalah jumlahnya harus 7. Jumlah di baris ini juga harus 7. Angka di antara 1 dan 9 itu harus 7 jumlahnya. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Dan puzzle-nya kayaknya tadi bintang 2 ya, seingat saya di LMD. Jadi ya kayaknya nggak bakal terlalu sulit juga sih untuk puzzle-nya. Cuman kita lihat bintang 2 atau bintang 3 gitu. Oke, mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi di sini dimulai di mana ya untuk puzzle-nya? Telur di sini lumayan menarik lah ya. Karena masing-masing telur di sini harus dipasangkan dengan daging di sini. Tapi kalau kita lihat, kita tahu jumlah dari sangkar daging ini totalnya itu bakal 45 sih. Karena tadi kita tahu dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu box itu pasti kan akan memuat seluruh angka dari 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan 1 sampai 9 itu pasti akan berjumlah 45.
Jadi jumlah dari angka-angka di box ini bakal 45. Berarti menandakan telur di sini angkanya itu merupakan angka double digit ya, suatu angka double digit yang kalau dijumlahkan seluruh telurnya akan berjumlah 45. Hmm. Hmm, 21, 12, 12, 24. Sayangnya masih bisa dia berisi 20-an kayaknya ya di puzzle ini. Hmm. Karena 20 seminimal-minimalnya kita memiliki angka 2 digit dengan dua angka yang berbeda. Kita nggak bakal bisa mendapatkan angka belakangnya 0 lah, karena kan dalam sudoku nggak ada angka 0. Jadi kalau misalkan ada angka 20-an, kita minimal banget menjumlahkan 21. Mungkin nggak berlaku di sini kali ya, cuman kalau misalkan ada seperti ini 21, kita bisa aja menambahkan 12 tambah 12, itu masih berjumlah 45. Jadi masih memungkinkan adanya 20-an. Cuman kalau adanya 20-an harus seminimal mungkin sisanya 12 dan 12 supaya bisa mendapatkan jumlah 45. Hmm. Lumayan menarik, tapi kayaknya masih belum bisa kita dapatkan ya suatu hal tersebut. Mungkin mungkin deduksi yang bisa kita dapatkan adalah dia nggak bakal pernah bisa 30-an sih. Karena 30-an tambah minimal 10-an tambah 10-an di sini itu sudah melebihi jumlah 45 kita. Ini kan minimal banget bakal 50-an kan. Padahal jumlah tadi kita harus mendapatkan jumlahnya 45. Bakal melebihi jumlah tersebut. Jadi ini antara satu atau dua dimulainya untuk angka puluhannya. Oke. Mungkin kita coba lihat dari tomat di sini dulu kali ya. Karena di diagonal ini kayaknya lumayan panjang nih untuk eh, mataharinya. 1, 2, 6. Ini minimal dan maksimal lah ya kalau misalkan di puzzle ini. Karena angka di sini hanya bisa maksimal 9. Tapi kalau kita lihat jumlah minimal dari diagonal ini, kita bisa mendapatkan jumlah 1 tambah 2 angka yang berbeda karena dalam boxnya minimal 3, 1 tambah 2. Di sini juga minimal 3, minimal 1 tambah 1. Dan kalau kita lihat ini adalah jumlah minimal. 1 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 itu harus jumlahnya 9 dan maksimal angkanya 9 di sini. Jadi harus minimal dan maksimal. Nice. Break in yang sangat keren. Ini menjadi 1 semua. Berarti jumlah di sini jumlahnya harus 9 ya. Dan karena ini sudah ada angka 1 dan 2, kita bisa eliminasi satu kemungkinan sih. Jumlah 3 angka yang berjumlah 9. Jumlah 3 angka yang berjumlah 9 itu hanya ada 3 cara ya, antara 1, 2, 6, 1, 3, 5, atau 2, 3, 4. Itu adalah 3 cara untuk mendapatkan jumlah 9 di sini. Tapi 1, 2, 6 nggak mungkin. Kalau 1, 2, 6, sekarang petak ini tidak bisa memiliki kandidat lagi karena 1 dan 2-nya sudah diambil di sini dan mengeliminasi petak ini. Jadi pilihannya adalah 1, 3, 5 atau 2, 3, 4 dan intinya adalah ada angka 3 di situ. 1, 3, 5 atau 2, 3, 4 dan bakal ada angka 3. Oke. Terus gimana lagi? Tapi di sini nggak bisa berisi angka 1 lagi ya sekarang. Berarti ini bukan 1. Jadi kalau ada angka 1, 3, 5, satunya harus di sini. Atau mungkin uh ini lumayan menarik nih. Tadi dalam 1, 3, 5 atau 2, 3, 4 itu pasti akan berisi angka 1 atau 2 ya. Cuman kalau kita lihat di kolom ini sekarang 1 dan 2-nya sudah diambil di dua petak ini. Ini merupakan 1, 2 pair. Makanya tidak bisa berisi angka 2 lagi. 1, 2 pair juga di baris ini, makanya ini bukan berisi angka 2. Dan ya kalau misalkan ini bukan angka 1, 2, ini menjumlahkan 12 ya. 3 tambah 4 tambah 5. Nggak mungkin. Berarti ini harus angka 1 atau 2. Apakah mungkin kita bisa melakukan coloring kah di puzzle ini? Untuk membagi 1 dan 2-nya menjadi 2 warna. Saya nggak tahu sih akan berguna atau enggak ya untuk bisa. Ini bisa dapat suatu hal yang sangat keren banget kalau menurut saya di sini. Kalau kita melakukan coloring untuk angka 1 dan 2-nya, kita mulai aja di sini misalkan. Ini biru dan orange. Dan sekarang kita coba menelusuri seluruh angka 1 dan 2-nya di sini, membaginya menjadi 2 warna. Ini merupakan 1, 2 biru, ini merupakan 1, 2 orange, dan sekarang di sini karena berada dalam kolom yang sama, pasti bukan 1, 2 yang orange. Ini merupakan 1, 2 yang biru. Kolom ini 1, 2 yang orange, biru masuk ke samping, maka ini menjadi orange, dan ini menjadi biru. Dan intinya adalah sekarang di telur di sini ya.
Kalau orange berisi angka 2, sekarang kita punya permasalahan 50-an lagi. Ini bakal menjumlahkan minimal 50-an. Dan tadi kan nggak mungkin mendapatkan 50-an. Maka sekarang orange merupakan angka 1 dan biru merupakan angka 2. Nice. Ya ini memang lumayan nggak terlalu sulit lah untuk logikanya. Berarti sudah ada angka 1 di sini ya. Berarti ini harus seminimal mungkin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 supaya bisa mendapatkan jumlah 9. Oke. Berarti harusnya petunjuk ini udah selesai lah ya. Petunjuk tomat dan juga mataharinya di sini. Tinggal petunjuk yang lainnya. Hmm, di sini telurnya menariknya dia berjumlah 30-an ya. Uh, kita bisa membayangkan ini merupakan angka 10 lah ya. 10 tambah suatu angka satuannya. 10 tambah angka satuannya, 10 tambah angka satuannya. Berarti kita sudah punya totalnya 30 untuk mendapatkan jumlah 45 yang ada di box ini. Berarti angka satuannya tersebut supaya bisa mendapatkan jumlahnya 45, dia harus berjumlah 15. Tiga angka di sini berjumlah 15. Menarik nggak di situ? Lumayan sih, karena angka 2 juga sudah mengeliminasi seluruh angka satuannya di sini dan angka 1 juga. Berarti pilihan dari 3 atau lebih. Tapi kalau misalkan kita bisa mengeliminasi angka 3 bakal lumayan menarik sih. Bakal seminimal mungkin 4 tambah 5 tambah 6 supaya bisa mencapai 15. Tapi kayaknya agak susah deh. Atau mungkin kita bisa melihat dari segi sandwichnya lah ya sekarang di sini. Cuman coba kita lihat oleh sudoku dulu angka 1 sekarang dia di box ini dia hanya bisa di dua tempat, sudah dieliminasi. Satu di box ini dia hanya bisa di dua tempat. Yang mungkin akan membantu dalam melakukan sandwich ini sih nantinya. Sandwich ini dia akan memberikan informasi tentang angka sandwich yang ada di baris ini dan di kolom ini. Dan kita mungkin bisa bertanya di mana angka 9 kali ya di baris ini. Petak ini akan berisi suatu angka 5, 6, 7, 8, 9. Karena nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Dan karena ini hanya bisa berisi satu angka saja ya, penjumlahan kita hanya bisa mencapai jumlahnya 9. Jadi kita harus berhati-hati dalam menempatkan angka 1 dan 9-nya di baris ini. Kita nggak bisa terlalu jauh, karena kalau misalkan kita menempatkan angka 9 di sini, 4 angka yang berbeda tanpa adanya angka 1, seminimal-minimalnya 2, 3, 4, 5. Dan itu sudah berjumlah melebihi jumlah satu angka. Di sini minimal 14, padahal maksimal sandwichnya adalah jumlahnya 9. Berarti kita nggak bisa menempatkannya di sini atau terlalu jauh lagi, tidak bisa di sini oleh sudoku. Dan kalau di sini tidak ada angka di tengah-tengahnya ya, 1 dan 9 bersebelahan, maka jumlahnya harus 0. Kita menempatkan angka 0 di sini kan nggak mungkin. Berarti angka 9 hanya bisa satu cara di baris ini. Oh enggak, bentar, hati-hati nih. Enggak, kita nggak bisa menempatkannya di sini juga ya. Kalau 9-nya di sini akan terjadi permasalahan yang sama. 1 dan 9 bersebelahan dan harusnya 0, tapi petunjuknya adalah angka 9. Jadi nggak mungkin di sini juga. Oke, berarti di baris ini nggak mungkin di seluruh petak ini berarti ya sekarang. Berarti hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Nice. Berarti sandwich di sini menandakan bahwa dua petak ini akan berjumlah sama dengan sandwichnya. Jadi kalau ini 5, ini bakal 3, kalau 6 bakal 4, dan lain-lain. 3, 4, 5, 6. 2 tambah 3, 2 tambah 4, dan lain-lain. Oke, 3, 4. Dan itu juga berlaku pada kolom ini ya, untuk angka 9-nya. 9 nggak bisa terlalu jauh lagi kalau di atas. Ini akan berjumlah minimal 14, nggak mungkin. 9 nggak mungkin di sini. 9 nggak boleh bersebelahan dengan angka 0, dengan angka 1, atau dia akan 0 petunjuknya, maka dia harus di sini. Dan ini ada petunjuk yang lumayan menarik sih. Kalau 9 di sini, kita mendapatkan suatu angka yang harus berjumlah sama dengan sandwichnya. Jadi kalau misalkan ini 6, petunjuk di sandwich ini harus 6. Jadi nggak mungkin, karena akan berulang angkanya ya. Kalau misalkan di antara 1 dan 9-nya hanya ada satu angka saja. Kalau ini 6 sandwichnya, berarti 1 dan 9 harus satu angka 6 di sini, dan itu nggak mungkin. Jadi ini bukan 9 lagi. Kita harus mendapatkan minimal dua petak di antara 1 dan 9-nya supaya angka tersebut tidak berulang. Oke. Berarti ini minimal banget 3 tambah 4 ya, karena tidak bisa berisi angka 2 di sini. 3 tambah 4 minimal 7. Berarti sandwichnya antara 7 atau 8.
Jadi kalau 7 atau 8, ini harus 2 tambah 5 atau 2 tambah 6. Dan menariknya kalau jumlahnya 7, sandwich di sini harus 3 tambah 4 ya, nggak ada cara lain. Karena 16, 25 nggak mungkin. Kalau jumlahnya 8, nggak mungkin 17, nggak mungkin 26, maka harus 35. Jadi bakal ada angka 3 di sini antara 34 atau 35. Oke. Dan kayaknya nggak banyak ya untuk sandwich petunjuknya yang bisa kita selesaikan kayaknya deh. Hmm. Uh, Kalau kita lihat dari segi kopinya sekarang lumayan menarik nggak sih? Karena sekarang angka 2. Oh iya iya iya, dapat 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 untuk lanjutannya. Kita harus melihat kopi kayaknya sekarang untuk lanjutannya ya. Karena kopi di sini lumayan menarik sih. Sekarang angka 2 di box ini, karena dia nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku, berarti harus ada di sini. Dan jumlah kopi di sini seminimal-minimalnya di sini menjumlahkan 4 angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4. Tapi di sini maksimal adalah, karena selalunya harus berisi angka 2, maksimal adalah 2 tambah 8. Jadi harus minimal dan maksimal. Jadi kita tahu jumlah dari kopi di sini harus 1, 2, 3, 4 supaya bisa berjumlah 10. Ini nggak mungkin 1 tadi. Jumlahnya 10, ini jumlahnya 10. Tanpa menggunakan angka 1 menariknya. Angka 1 sudah mengeliminasi seluruh petaknya. Berarti harus minimal lah ya. Sini harus minimal 2 tambah 3, dan sini pun juga harus minimal 2 tambah 3. 5 tambah 5 berjumlah 10. Nice. 3 mengeliminasi petak ini, 3, 2. Dan ini bukan 2 lagi oleh Sudoku. Sejauh ini sangat lancar dan sangat seru banget sih untuk bermain puzzle-nya. Dan 3 melihat ke atas mengeliminasi 4 dan 3. Oke. Um, dan 4 sekarang mengeliminasi Sudoku di bawah sini. Banyak Sudoku yang membantu juga ya. Berarti ini merupakan jumlahnya 7. Maka sandwichnya harus 7. Sandwich baris ini juga harus 7, yaitu 2 tambah 5. Oke, sudah dapat banyak hal. Ini sudah pasti selesai untuk petunjuknya, kecuali di sini harus berjumlah 10. Nanti kita ingat. Di box ini masih butuh angka 5, 7, 6. Kolom ini kita masih butuh 9 dan 8. Bisa kita selesaikan karena ada 9 di sini. Box ini masih butuh 8, 5, 6. Ada 8 di bawah, melihat ke atas. Dan 2, 3. 1, 3, 4. Oke. Ini petunjuknya udah lumayan banyak ya kita selesaikannya. Dan tadi kita tahu jumlah dari angka di sini tadi harus berjumlah 15. Kita sudah punya 5 di sini. Maka kita butuh 10 lagi. Dua petak ini berjumlah 10. Jadi antara dia 3 tambah 7 atau 4 tambah 6. Apakah kita bisa selesaikan? Hmm, Mungkin belum, tapi ada banyak Sudoku sih yang membantu di sini kayaknya ya. Karena 4 dan 8 dia melihat ke samping ke boxnya, maka dia harus di sini dan tersisa angka 6, 7 dan 3. 3, 6, 7, ini bukan 3. 6 melihat ke samping menyelesaikan 5 dan 6. Dan sekarang 6 di sini membuat ini menjadi 7, dan sekarang kita tahu jumlah sini yang harus 15, ini harus 3. Nice, benar-benar sangat lancar banget sih kalau menurut saya sejauh ini ya, dengan peraturan yang lumayan banyak, tapi puzzle-nya memiliki solve path yang sangat luar biasa banget. Di kolom ini kita masih butuh angka 5 dan 6. Box ini masih butuh angka 7, 9, 4. Ini bukan 9 lagi. Dan walaupun kita sudah tahu jumlah dari telurnya ya, tapi kita belum memasangkan di sini. Jadi mungkin kita coba nanti melihat dari segi telurnya. Cuma di sini saya mau fokus dulu pada sudokunya. Baris ini masih butuh 3 dan 4, 3 dan 5. Baris ini masih butuh 2 dan 9. Oke, baris ini masih butuh 4, 6, 8. 1, 2, 5. 2, 3, 4. Ini bukan 4 lagi oleh sudoku. 9. Mungkin di mana posisi angka 1 dan angka 9 di sandwich ini kali ya. Karena sekarang angka 9 di box ini, dia nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin di sini, maka dia harus ada di dua petak ini. Dan 9 dan satunya kita harus sangat berhati-hati nih penempatannya ya.
Ya sama juga sih dengan adanya 1 dan 9 yang ada di baris ini ya. Kayak di baris ini, ya 9 di box ini dia harus ada di dua petak ini. 9 di box ini dia harus ada di dua petak ini. Berarti ini sudah mengambil posisi angka 9 yang ada di kedua baris ini ya. Tidak ada posisi angka 9 yang lain di kedua baris ini. Karena sudah dieliminasi dengan adanya angka 9 juga di sini. Dan kalau kita menempatkan angka 9 di baris ini di sini, itu bakal terlalu jauh ya. Di antara angka 1 dan 9-nya, itu sudah melebihi jumlah angka 1 digit. Minimal tadi kan 4 petak aja jumlahnya 14, apalagi sejauh ini. Berarti 9 nggak mungkin di sini, 9 di boxnya harus di sini, dan 9 di box ini harus di sini. Nice. Menariknya jumlah angka sandwich ini bakal 9 ya. Dan kalau satunya di sini, jumlah angka di sini harus 9. Nggak mungkin, karena 2 dan 3 dan 1 sudah dipakai, seminimal-minimalnya 4 tambah 5 tambah 6, melebihi jumlah 9. Maka satunya harus di sini, dan ini berjumlah 9, nggak mungkin 18, 27, 36, maka harus 45, 45 mark ke samping, misalkan 5, 6, 4, dan 7. Wow, bener-bener lancar dan seru banget sih. Oke, terus di sandwich di sini juga mungkin ya kalau satu di sini nggak mungkin ya karena sudah ada angka 2 di sini. Seminimal-minimalnya menjumlahkan 3, 4, 5 berjumlah minimal 12 bukan angka 9. Maka satu harus di sini dan dua petak ini berjumlah 9. Nggak mungkin 18, 27 antara 3, 6. Nggak mungkin 3 mengeliminasi petak ini, 3 mengeliminasi petak ini. Maka harus 4 dan 5 juga. 4, 5 pair ya di sini menariknya. 4 dan 5 mengeliminasi kolomnya. Ini bukan angka 4, ini bukan angka 4. Dan kolom ini kita masih butuh angka 6 dan 7. Ini bukan 3 lagi, dan 3 di box ini harus di sini. 3 juga mengeliminasi 2 dan 4. 2 mati ke samping, menyelesaikan 28. 4 menyelesaikan kolomnya, 54, dan 54. Luar biasa. Box ini 8 mati ke samping, kita harus tempatkan di sini. Dan ini adalah 6 dan 7. Baris ini masih butuh 2 dan 3, baris ini masih butuh 8, ini bukan 8, ini bukan 4. Oke, ini bukan 5 oleh Sudoku. 8, 9. Dan satu oleh Sudoku bisa kita tempatkan lah ya sekarang, nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin di kolom ini juga, maka harus di sini. Dan tadi kita harus berjumlah 10, makanya harus 1 dan 9. Nice. Berarti tinggal beberapa peraturan lagi yang belum di sini ya. Sudoku di sini untuk garamnya, dan kita harus masangkan juga di setiap daging di sini dengan telurnya. Cuman tadi kita fokus dulu pada Sudoku. Ini 2 dan 9 selesai, 2 dan 3, 3 dan 5. Oke, 3, 5, 3 oleh Sudoku bisa kita tempatkan di sini. 2 oleh Sudoku juga bisa kita tempatkan di sini. 5, 4. 4 mungkin belum terlalu menarik. 5, 7, 6 di baris ini. Ini bukan 5. Ini bukan 7. Dan di kolom ini kita masih butuh angka 5, 6, dan 8. Mungkin garamnya masih belum terlalu menarik kali ya untuk mendapatkan jumlah angkanya. Pilihannya dari 5 atau lebih sih, karena 1, 2, 3, 4 sudah nggak bisa dipakai, 9 nggak bisa dipakai. Tapi masih ada banyak kemungkinan untuk ini memiliki selisih 1. Jadi mungkin kita lihat dulu dari sangkar daging di sini. Jadi kita harus menempatkan 13, 15, dan 17. Di sini sudah pasti berjumlah 13. Berarti ini partnernya di sini. Yang mana yang 15? Di sini antara berjumlah 9 tambah 6, yaitu 15. Jadi kalau ini 7 nggak mungkin ya. Kalau ini 7, ini berjumlah 16, dan kita nggak bakal pernah memiliki partnernya. Jadi ini harus 6, dan ini harus 7. Ini jumlahnya 17, berpartner dengan 17 di sini, dan 15 berpartner dengan 15 di sini. Nice. 7 melihat ke bawah, 7, 6 selesai. Kolom ini butuh angka 6, melihat ke samping. 7, 8, 9 di sini. 9 bisa kita tempatkan oleh Sudoku. Ini nggak mungkin 8. 8, 7 selesai. 8 melihat ke samping. Berarti 7 ya. 7 di baris ini kita bisa tempatkan. Harus di sini. Dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 6. Untuk memiliki selisih 1. Dan tinggal Sudoku saja. Puzzle yang sangat luar biasa banget sih. 6, 5, 8,
Ini bukan 8, ini bukan 5, 7 ke atas, misalkan 7, 6, 4, 4, dan yang terakhir 5 dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Someday Branch, series yang sangat luar biasa sekali oleh Juggler. Puzzle ini menjadi puzzle yang sangat cocok banget untuk mengakhiri series ini dengan menggabungkan seluruh peraturan-peraturan yang sudah kita mainkan sebelumnya. Dan di puzzle ini walaupun peraturannya sedikit banyak, tapi dibuat masing-masing petunjuk itu dibuat dengan sangat handal sekali, sehingga menimbulkan interaksi-interaksi yang sangat brilian dan sangat seru banget puzzle-nya untuk dimainkan. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.